Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjid Ta'lim Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirat Allah yang dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim adalah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk keluarga Syekh Muhammad Ghazali Ma'an Salih hadir kitab Syekh Muhammad Isa bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadal maqam Syekh Zaidi bin Muhammad Muhammad Ali bin Ada Abdul Samad وصلوا إلى وصلوا في معجم من الله والله يرحمهم وإلى الجنة وإلى علينا بركاته وسوء أنوارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة شهد الله ولهم الفاتحة مالك يوم الدين. Jemaah sekalian, kita masih lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Minhajul Abidin bin Bisharhi Siratul Talibin yang kemarin kita ngomongin masalah hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya, yang begitu mengerikan sebenarnya, tetapi konsepnya cuma satu, kata Nabi ya kemarin begitu, ingat ya masih ya, berikan sesuatu kepada orang yang disukai. Seperti apa yang kita sukain? Kita suka diperbaik sama orang berbaik sama kita, ya kita harus berbaik juga sama orang. Kita demen dikasih hadiah, ya orang harus kita hasad ya. Dan juga watakraha lahum matakrahu linafsik, ya ada sesuatu yang tidak kamu suka terjadi kepada dirimu, harus juga jangan juga terjadi kepada orang lain. Maksudnya kalau orang itu pasti nggak demen disakitin, berarti kan kita juga nggak demen disakitin. Kita nggak demen digibah, maka jangan gibah orang. Kita nggak demen didengki, maka jangan dengki orang. Itu doang konsepnya sebenarnya. Ya, apa yang kita suka pada diri kita, kita juga lakukan itu untuk orang lain. Apa yang nggak suka terjadi sama diri kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Itu doang konsep agama. Ya, dari hadis Nabi yang sekian panjang disebutkan oleh Abu Dzar. Lalu kita lanjutin pengajian kita yang masih dalam tangga ke-6, masih dalam dalam urusan riya dan bangga diri. Halaman 383 Faslun aja ya, lewatin banyak lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Faslun wa jumlatul amri annaka idza ahsanta nazara. Dan dari kesimpulan perkara yang dibahas dari kemarin, yaitu masalah riya dan bangga diri, ya itu wa jumlatul amri, maksudnya begitu. Annaka, bahwa sesungguhnya kamu iza ahsanta, kata Imam Ghazali, jikalau kamu membaguskan pandanganmu, membaguskan pandangan atau mencermatilah pemahaman-pemahaman yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin tentang riya dan bangga diri, fara'aita qadra ta'atillahi ta'ala, maka kamu akan memahami atau merenungi, akan memahami atau melihat keluhuran atau derajat ketaatanmu kepada Allah. Ya, kalau kita bisa menjalankan semua hal itu, ya menjauhi riya dan bangga diri dalam mengibadati Allah, maka kita akan paham derajat ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Kita akan paham hakikatnya, bagaimana tingginya, mulianya kita beribadah kepada Allah tanpa melihat apapun selain Allah. Ya, wa ra'aita ajazal khalq, ya, maka kamu akan melihat. Makanya setelah mempelajari semuanya yang kemarin tentang masalah bab riya dan bangga diri, maka kamu akan melihat lemahnya makhluk, wa da'fahum, ya, kelemahan orang-orang gitu, dan kelemahan mereka lemah juga di doa, ya, dan kebodohan mereka tentang masalah pujian, kebanggaan,
Itu dianggap Ghazali orang-orang yang bodoh, yang melihat ibadah dari semua yang dipelajari kemarin. Itu bukti mereka ada orang yang lemah, orang yang bodoh, yang menjadikan amal ibadah itu untuk dibanggakan. Gitu. Jadi kamu bisa melihat itu. Fala taltafit ilaihim, jangan menoleh kepada mereka. Maksudnya sampai saat kita lagi ibadah dipuji orang, jangan menoleh terhadap pujian itu. Itu orang bodoh lagi puji kita. Karena nggak pantas ibadah kita dipuji. Karena ini urusannya sama Allah. Jadi jangan menoleh kepada mereka yang bodoh tentang hidup ini. Yang mana ibadah kok untuk membanggakan diri, ibadah untuk dipuji. Saat mereka coba untuk memuji kalian, jangan menoleh kepada mereka. Karena itu buat kita jadi rusak dengan ibadah kita, dengan bangga kita kepada pujian-pujian mereka. Maka fala taltafit ilaihim, jangan menoleh kepada mereka. Wa kun zahidan, dan jadilah kamu orang yang zuhud fi sanaihim. Zuhud fi sanaihim maksudnya apa? Orang zuhud itu kan yang tidak menyukai lah, menjauhi daripada pujian-pujian mereka. Wa kun zahidan fi sanaihim, jadilah kalian orang yang zuhud, orang yang tidak suka dengan pujian-pujian orang terhadap ketaatan kita. Jadi disuruh jangan pedulikan, jangan menoleh kepada pujian orang-orang, penghormatan orang, ya, yang membuat kita menjadi tinggi dan bangga diri dengan kesolehan kita, ya. Dan juga zuhudlah keadaan pada madhihim, dan juga pujian-pujian mereka juga, ya, wa ta'zimihim, dan juga penghormatan mereka terhadap kalian dengan kalian menjadi orang yang menjalankan tasawuf, yaitu berakhlak baik, ya, yang perjalanan semualah yang menjadi orang-orang yang bijaksana. Setelah kalian bijaksana dan baik dan taat dalam ibadah dan menjadi orang soleh, jangan terpancing dengan pujian-pujian dan penghormatan orang-orang, ya. Karena kesolehan kita, kebijakan kita, dengan bertasawuf kita menjadi luhur akhlak kita, itu akan menjadi mulia dan orang akan menghormati. Dan kata Ghazali, dengan penghormatan ini hati-hati, jangan menoleh pada penghormatan mereka. Maka itu akan menjadi kuncinya setan untuk kita. Jadi akhirnya lebih kepada penghormatan itu, akhirnya kita menjadi masuk neraka. Ngeri, ya? Ya. Jadi jangan menoleh atau zuhudlah kalian, tidak peduli ataupun tidak suka dengan penghormatan mereka. Mereka yang dikatakan orang-orang bodoh, di mana kenapa harus dipuji kesolehan seseorang? Karena kesolehan seseorang itu memang sudah kehendak Allah. Memang kita harus beribadah kepada Allah. Ya, ini wa kun zahidan wa fi sanaihim wa madihim wa ta'zimihim alladzi la faidata tahtahu. Ya. Enggak ada faedahnya buat kita atas pujian mereka. Enggak faedah maksudnya apa? Enggak ada faedahnya di urusan kepada Allah. Ya kalau dunia mungkin ada penghormatan, emang itu yang dicari berarti. Dengan penghormatan kita jadi diberi, disukai, dicintai. Ya itu. Kalau mau lewat ada faedahnya, iya buat dunia. Tapi buat urusan kita ke akhirat, pujian dan penghormatan orang-orang enggak ada faedahnya. Karena akan gagal diterima Allah kalau kita bangga atau senang dengan pujian-pujian itu dan penghormatan itu. Ya, itu yang dikatakan gak ada faedahnya di bawah itu semua. Penghormatan mereka, pentakziman pujian mereka. Ya, di dalamnya bawahnya al-mazkur, yaitu tidak ada manfaat dari semua itu. Apa di bawah itu maksudnya tentang pujian, mazkuri min ta'zimihim wa ghairihi, segala macam pujian, penghormatan mereka dan sebagainya, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada naf'un, ya manfaat juga, ya faedah. Wa dzalika li anna al-i'tirar bimadhin nas wa sanaihim ghayatan fil jahli wal baghawati. Adapun wazalika, dan itu semua pujian, penghormatan dari orang-orang terhadap kesolehan kita, kebijaksanaan kita, ketasawufan kita, berakhlaknya kita, lalu kita dipuji-puji orang atau dihormati atau ditakzimkan sama orang, itu semua sesungguhnya tipuan bimadhin nas, tipuan daripada pujian-pujian orang itu, dan juga
pujian juga dan sanaihim, sana madah sama pujian-pujian mereka adalah tipuan. Ghayatan fi jahli, itu puncak daripada kebodohan dan ketololan. Ya, paham nggak? Pujian orang itu adalah puncak dari kebodohan gitu. Dimana kita dipaksa untuk menghancurkan amal kita sendiri dengan bangganya kita terhadap pujian itu. Ya. Makanya kita kalau sampai bangga diri dengan pujian dan penghormatan orang atas kesolehan kita, maka kita sudah menjadi orang yang di puncak kebodohan. Ya, karena nggak ada manfaatnya buat urusan akhirat. Ya. Wa dzalika min alamatil maqat. Kenapa? Semua itu adalah tanda kalau kita menerima dan bangga dipuji, dihormati. Kalau kita merasa senang dan merasa tenang hidup kita dengan penghormatan dan kemuliaan dari orang, ya, cium tangan bolak-balik, kaki kita dicium gitu misalnya, ya, berkatnya lebih sampai motor nggak muat, gitu, ya. Itu kalau ustadz nih, beratnya di ustadz-ustadznya yang begini nih, ya, ya itu kalau itu semua menjadi suatu kebanggaan dan kesenangan, ya, wadzalika min alamatil maqta, itu tanda-tanda daripada kemurkaan Allah. Kenapa? Di anal muqtara bidzalika tarku yakinin, karena orang yang bangga atau senang dengan pujian manusia dan penghormatan manusia atas kesolehannya, li'annal muqtar, orang-orang yang tertipu dengan demikian, yaitu orang-orang dikatakan orang-orang yang tertipu dengan tipuan-tipuan dunia, itu adalah bizali katar keyakinin, mereka berarti orang-orang yang gak yakin apa-apa main dahu minal uyub, apa-apa yang ada dalam diri itu tentang aib-aibnya. Jadi maksudnya ini kita udah tertipu. Maksudnya apa? Kita dihormatin orang, kita dimulain orang, padahal kita tahu diri kita banyak aibnya. Ya, ya kita yang lebih tahu diri kita. Kan kita tutupin jeleknya kita. Gitu. Harusnya mikir, ya, biasa aja kita, biasa aja. Ini orang nggak tahu aja ngormatin gue, padahal gue kan di rumah coli mulu. Gitu bisa jadi kan gitu. Aib-aib kita kan kita nggak pernah kasih tahu orang. Ya, itu colimu, ya, itu ada mungkin ya. Padahal gue di rumah sering banget lihat bokep gitu, ya. Tapi karena di luar kita berakhlak, orang menghormati gitu. Itu maksudnya kita kalau bangga dengan penghormatan itu, padahal kita tahu kita banyak dosa, banyak aib kita yang kita simpan dan orang yang nggak ada yang tahu. Kita sebenarnya udah tertipu. Allah murka, ya. Ini jangan sampai kita bangga bahwa kita memang masih banyak salah, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, ya, yang sebenarnya memang sering kita tutupin, ya. Tetapi dengan kita nunjukin di luar dan kesalahan kita, akhirnya orang takzim, wah kita bangga dengan ketakziman itu dari orang. Padahal kata di sini akhirnya terpaham kita tuh banyak aib, ya. Dia meninggalkan keyakinan bahwa sebenarnya apa yang di dalam dirinya banyak aib. Di zonni ma'in dan nasi min sholah. Ya, karena pandangannya, prasangkanya bahwa apa-apa yang di antara manusia itu dia terlihat baik, ya. Akhirnya dilupa. Ya emang sih kalau di luar emang lagi baik dan kebenar gitu. Tapi kan memang kita biasa kalau aib kita tutup, makanya orang gak ada yang tahu. Makanya kita selalu dihormati. Misalnya ustadz apa, emang kan selalu dihormati. Kenapa? Karena nggak mungkin ustadz itu ngeluarin keaibannya, pasti nutup. Dan saat orang menghormati, memuliakan karena emang yang selalu dilihat orang adalah kebaikannya, bukan berarti kita jadi mulia, karena kita tutup aja aib kita. Emang gak pernah kelihatan selama ini, gitu. Yang tahu kan kita, ya. Mana ada sih orang yang pengen ngeliatin aibnya, justru gimana caranya nggak kelihatan. Tetapi pas kita nutupin aib kita, akhirnya yang terlihat oleh masyarakat adalah kebaikan kita terus. Akhirnya orang menghormati. Jangan bangga, emang kita nutupin aib kita, coba kita buka juga, gitu. Pastinya orang akan mikir gitu. Ini saat ada orang-orang memuji gitu dengan kebaikan ataupun kesolehan kita renungin lagi, ini nggak pantas sebenarnya, aib kita banyak karena gua tutup aja, orang nggak tahu, ya. Wahwa ala hali al-kulli hali a'lamu bi uyubi nafsi, ya. Bahwa sesungguhnya dia, kita nih yang dipuji, yang dihormati, yang dimuliain orang, kita lebih tahu tentang aib kita, ya. Kita doang yang tahu kadang-kadang, ya. Kadang-kadang bini kita aja nggak tahu, ya.
Ya itu yang harus kita renungkan. Padahal kita tahu wa taksirihi ma'arabi, dan kurangnya ketaatan kita kepada Allah, kurang baiknya kita kepada Allah, kita yang lebih tahu. Gitu. Ini harus menjadi perenungan bahwa kita caranya begitu untuk tidak tidak bangga diri terhadap penghormatan orang, bahwa kita masa di dalam hati kita nggak pantas gitu aja, gue masih banyak dosa, gue masih banyak kesalahan. Ya walaupun secara zahir enggak. Makanya ini kan urusannya kan di hati. Penghormatan sama orang ya dihormatin iya aja. Cuma di sini jangan pernah nerima. Gitu. Kalau di sini nerima ntar bangga, di sini aja biasa aja. Di luar mah biasa aja gitu. Jangan terlalu berbeda. Kagak, gue nggak mau dihormatin begitu, nggak usah begitu, biasa aja. Gitu. Di sininya yang jangan menerima. Gitu. Hati, ini mainan hati, urusannya kepada Allah, bukan urusan kepada manusia. Kalau kita mau, gue nggak usah dihormatin, gue nggak perlu dihormatin, maksudnya apa? Maksudnya kita pengen ngasih tahu orang bahwa kita orang yang menjalani kitab ini, sombong lagi. Itu. Jadi urusan tidak mau menerima tentang penghormatan orang itu di sini, bukan di zahir. Kalau di zahir mau nunjukin ke siapa? Kita kan disuruh nunjukin ke Allah. Jadi di sini orang nggak perlu tahu kalau kita tidak suka dihormatin, kita nggak suka dipuji-puji. Jangan pakai nunjukin di manusia, tunjukin sama Allah di sini aja. Ya Allah, saya nggak suka begini, ya Allah. Udah, biar Allah doang yang tahu. Kalau kita keluar, jangan aneh nggak mau diamplopin, aneh nggak butuh kalau gitu, ayo bawa. Aneh nggak perlu dihormatin, jangan pakai sendal aneh ambilin, aneh ngambil sendiri aja, nggak baik begini. Oh, ini apa? Mau nunjukin di depan orang bahwa kita orang yang zuhud. Salah lagi. Ya, paham. Makanya hidup berjalan aja, ya sesuai dengan keadaan. Karena serba salah kita nunjukin ke manusia, kita kena babnya. Ya apaan sombong, ingin menunjukin bahwa gue ini orang tasawuf, gue ini orang bertauhid, nggak butuh pujian manusia. Ngapain harus dikasih tahu manusia? Gitu. Itu urusan kalau gitu urusan sama Allah. Makanya urusannya di hati, nggak di zahir. Di zahir ya ikutin aja budaya kampung. Ya kita nggak bisa merubah budaya suatu negeri, suatu kampung. Ikutin aja di hati aja gitu. Ya. Makanya itu hal-hal yang harus ada perenungan dalam lagi tentang ilmu dan perjalanannya. Dikatakan orang-orang yang bertauhid kepada Allah di akhir zaman itu cukup sulit mereka beradaptasi di lapangan. Kenapa? Mereka tidak hidup di gunung, mereka harus terjun di masyarakat. Nah itu yang sulit. Bagaimana tuh kreasinya bertauhid tetapi hidup di masyarakat? Kalau di gunung mau gampang, di desa-desa gitu. Di kota lebih sulit. Itu salah satunya adalah gimana caranya kita nggak merubah keadaan budaya yang ada, tetapi kita memang ada di sini aja perbaikan tauhid. Itu, ya, itu. Jadi disuruhnya zuhud di dalam hati urusan tidak, karena memang ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang pakaiannya sangat lusuh dengan tongkat dan juga nunduk aja gitu. Itu digebuk lah sama Umar bin Khattab. Ente ngapain ke masjid begini? Biar kelihatan zuhud. Ini Utsman bin Affan seorang yang sangat zuhud. Tetapi lihat pakaiannya, penampilannya, dirinya, tegak-tegak aja. Zuhud bukan urusan zahir, zuhud urusan hati. Begitu jawaban Umar. Bukan pakaian, bukan zahir. Ya. Di mana hati yang tidak menginginkan, bukannya zahir yang nggak menginginkan. Ya, itu karena zuhud itu adalah tidak menginginkan dunia di hati, bukan di tangan. Makanya dikatakan dulu sudah sering dibahas ya bab tentang zuhud. Ada ulama mengatakan zuhud itu bukan tidak mempunyai materi di tangan. Bisa saja orang zuhud sangat kaya, Utsman bin Affan, Sulaiman alaihissalam, Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Bakar Siddiq. Zuhud, mereka orang zuhud, tangannya tapi kaya. Makanya dikatakan zuhud bukan tidak punya materi di tangan, tapi zuhud adalah tidak pernah merasa memiliki di hati. Nah ini yang susah. Buat apa kita tidak memiliki di tangan, tetapi hati penuh keinginan dunia? Tuh banyak yang terjadi begitu, sok-sok zuhud secara zahir, tapi ngeliat orang kaya dikit, kayak duitnya halal aja tuh, begitu, dengki aja.
Kenapa? Ngiri, ternyata di hati penuh keinginan dunia. Jadi zuhud itu kebalik, dunia mungkin punya, tetapi hati tidak menginginkan. Gitu. Ya. Makanya banyak salah-salah paham orang yang zuhud begitu, ninggalin dunia secara zahir. Akhirnya dunianya nggak punya apa-apa, tapi hati penuh keinginan dunia. Akhirnya timbulnya kedengkian kepada orang yang punya materi. Orang tuh neraka tuh, orang bakaran duitnya banyak banget, hartanya banyak banget, neraka tuh main begitu aja. Ngapa jadi pusing mikirin orang kan gitu? Ente ngapa jadi hatinya benci kepada orang yang punya materi? Itu. Ya, ini jadi intinya masalah bangga diri dengan penghormatan orang. Ya, merasa hebat dengan pujian orang. Itu urusan hati, nggak perlu zahir kelihatan. Hati aja yang menolak. Ya, zahirnya mah biasa aja. Ya, itu. Lanjutnya ayat halaman 384 belakangnya, wakul ya nafsu, katakan kepada diri kita nih, nafsu. Tadi apa sih masih? Apa sih? Belum selesai bawahnya. Oh dia, ini bawahnya tadi, atasnya belum. Baik lagi 383. Ya, jadi sampai tahtahu doang ya. Fala la allazi fala faidatah tahtahu. Yang nggak ada faedahnya semua pujian-pujian dan penghormatan orang itu. Wala turid bitaatika syai'an min dzalik. Janganlah kalian menginginkan dengan ketaatan kalian kepada Allah, dengan kesolehan kita, dengan berakhlak baiknya kita, ya, dengan ketauhidan kita yang berjalan dalam hidup kita. Janganlah ingin kepada semua itu. Apaan? Pujian, penghormatan orang. Jangan nyari itunya gitu. Ya, ini di halaman selanjutnya sarahnya. Ai mazkur, atau dengan hal itu janganlah kalian taat kepada Allah mencari itu semua. Jangan dimaksudkan min iltifatihim ilaih. Apaan? Agar orang merhatiin kita. Ya, jangan niat ke situ. Gue pengen soleh, gue pengen benar, gue pengen jadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertauhid, orang yang berakhlak, agar semua orang memperbincangkan saya, orang menjadi suka. No dia orang ya, no dia orang ya, no dia orang solehnya lagi. Jadi jangan pernah pengen biar orang ngomongin kita, orang nengok ke kita. Wasana ihim, jangan pengen dipuji dari mereka dan penghormatan dari mereka yang nggak ada faedah semua itu. Wa in turida dzalik dakhala 'alaika syirkul khafi. Jikalau kalian menginginkan itu dengan ketaatan kalian kepada Allah, dengan kebaikan kita, dengan kesolehan kita, dengan kita berakhlak menjadi orang yang baik, lalu kita mengharapkan pujian mereka, mereka puji, mereka hormati, kita bangga, dan mereka memperlihatkan matanya selalu melihat kita senang, sesungguhnya kita sudah masuk ke dalam syirik yang tersembunyi. Masuknya udah melakukan kerjaan syirik. Ya, yang ditakutkan Nabi ini, aku tidak khawatir lagi umatku menyembah berhala, tetapi aku khawatir umatku setelah ini melakukan syirik yang tersembunyi. Apa itu ya Rasul? Riya, jawaban Nabi. Ya, jadi dikhawatirkan nih umat akhir zaman nih, penyakitnya bukan menyembah berhala, tapi penyakitnya adalah syirik yang khafi. Khafi itu yang bukan kecil tapi tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, apa itu ya Rasul? Jawaban Nabi, riya. Riya itu kerjaan musyrik, ya, syirik. Nah ini kita kalau dengan kita jadi soleh, kita menjadi taat kepada Allah, menjadi orang yang berakhlak dengan membaca kitab tauhid, kitab tasawuf, akhirnya kita menjadi orang yang bertauhid, berakhlak, menjadi orang baik, akhirnya masuk neraka. Kan lucu. Ya, kita jadi orang soleh dah, jadi orang yang berakhlak, taunya masuk neraka. Kenapa? Karena kita bangga dengan pujian orang. Karena bangga dengan pujian-pujian orang itu, kita termasuk melakukan perbuatan musyrik. Ya. Ini hati-hati, karena memang orang yang mendalami kitab ini akan dimuliakan. Hati-hati. Orang-orang yang mendalami kitab tasawuf dan bisa menjalaninya dengan baik, hati-hati, mereka akan dihormati dan dimuliakan masyarakat. Karena sulit menjalankan ini. Saat kita bisa menjalankan ini, pasti kita sangat dihormati, sangat dimuliakan. Nah, ujiannya justru
surganya akan hadir. Akhirnya kita lebih dulu masuk neraka, pahit ya, dibanding orang-orang yang muji. Makanya ini beresiko. Tapi memang nggak ada jalan lain ke surga Allah tanpa lewat neraka, cuma pakai cara ini. Masuk surga Allah tanpa lewat neraka hanya pakai kitab-kitab tasawuf. Ya, tetapi bahayanya saat kita menjalankan kitab ini, maka kita akan menjadi orang yang istimewa di mata masyarakat. Saat kita istimewa, pasti pujian akan banyak. Nah, itu yang beratnya. Saat pujian itu banyak, makanya Ghazali langsung menekankan di tangga ke-6 ini, hati-hati, jeblosnya di sini tuh. Ya usah dipahami, dah bisa dipahami kalau orang berdalami tasawuf terus jalan di dalam kehidupan, pasti keren gitu, orang lihat keren, orang tuh soleh. Kemuliaan akan tumbuh, orang akan memuliakan Allah. Makanya dijaga di tangga ke-6 ini, hati-hati. Setelah itu kalian akan dihormati, dimuliakan, diagungkan. Nah, goyang nggak? Saat goyang dan masa bangga dengan pujian-pujian dan penghormatan itu, jeblos kita di tangga 6, bres, neraka. Ya makanya Ghazali jaga ini dari semua tangga-tangga ataupun tingkat ini, dijagain pas 6. Dan hati-hati di sini deh. Ini sangat penting di sini di tangga ke-6. Sayang kata Ghazali, sayang ini udah naik jauh banget sampai ke-6. Kalau harus jatuh, bres, mendingan jangan pernah naik tangga kalau begitu caranya. Ya, hati-hati nih. Ya, kita ngeliat udah ya orang-orang yang az-ziyadah ini juga udah terlihat agak dipandang berbeda. Hati-hati, itu pujian, itu penghormatan. Nah, ini pintu-pintu setan untuk menjeblos. Makanya ini hati-hati dengan tangga ke-6. Ya, tentang saat kita sudah melakukan suatu amal yang baik, maka pujian akan hadir. Nah, kalau kita menginginkan itu, maka kita sudah masuk ke dalam syirik yang khafi. Wa idza ra'aita, jikalau kamu melihat khassatal dunia, ya, bahqarataha sur'ata wa zawaliha, jikalau kamu melihat kerendahan dunia ini dan hinanya dunia ini dan cepat hilangnya materi dunia ini. Maksudnya apalagi urusan dunia, jangan ibadah kita, jangan kesolehan kita karena faktor dunia yang hina dan rendah ini. Ya, karena itu akan menghancurkan hidup kita lagi. Fala turidha aidan bi taatika minallah. Jangan juga karena dunia, jangan juga karena materi-materi dunia kalian taat kepada Allah. Maksudnya dengan ya penghormatan itu ada, materi juga banyak begitu. Ya, karena kita taat, kita jadi soleh, kita menjadi berakhlak, akhirnya dimuliakan orang. Saat orang mulia apa jadi kasih gitu. Nah, itu tujuannya. Bahaya kalau tujuannya dunia. Wakul, katakanlah kepada nafsumu, ya nafsu. Ya, nafsu ini masalahnya di nafsu memang masalah ya. Kan musik kita ada 4 di hati, di diri kita kan, di hidup kita itu ada 4 kan perintahnya. Dunia, manusia, setan. Nah, yang paling berat nafsu. Nah, katakan kepada nafsu, ya nafsu, sana rabbil alamina wa syukruhu khairun min sana'il makhluqin al ajizin al jahilin alladzi la ya'rifuna qadra amalik bil haqiqah. Wahai nafsu, sesungguhnya pujian dari Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih dari Allah atas ibadah kita kepadanya khairun, lebih baik ketimbang pujian-pujian makhluk yang lemah dan bodoh, yang tidak pernah tahu derajat daripada ibadah kita, ya, dan tidak pernah tahu yang apa yang kita tanggung di dalam amal kita. Itu maksudnya. Ya, kalau orang muji belum tentu tahu bahwa kita diterima apa enggak. Terus kita ibadah itu hati kita kemana, tahu mana orang tahu. Kelihatannya mulia aja dari luar. Jangan kita merasa bangga dipuji sama orang padahal dia nggak tahu semuanya, tahu zahirnya doang. Dalam-dalamnya nggak tahu dari apa yang kita kerjain. Ya, pujian Allah, kalau Allah udah muji berarti perfect. Allah kalau udah muji berarti udah menilai luar dalamnya cakep. Ya,
bangga kita boleh dipuji Allah, bangga kepada Allah maksudnya. Tetapi dipuji manusia jangan mau, kenapa? Dia bukan penilai manusia. Ya. Ya kan kita harusnya nerima dinilai sama juri. Kalau sama penonton dinilai ya dia nggak punya hak nilai gitu. Ya, yang punya hak menilai kan Allah. Pujian Allah aja kita cari. Manusia nggak punya hak untuk nilai gitu. Dan juga mana tahu, orang tahunya zahirnya doang. Dari ibadah kita semua zahir doang. Masa dia mau nilai kita? Ya, sedangkan hati kita dia nggak pernah tahu. Ya, jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Ya. Di atas lagi masih 2 baris dari bawah, belah kiri. Pak kiri ayyatuhan nafs, maka berakallah wahai nafsu. Nafsu disuruh berakal, maksudnya pikir wahai nafsu. Fala tudayyi ta'atiki al-azizah bihim, jangan kamu sia-siakan ketaatanmu yang berharga itu atas mereka. Maksudnya jangan gara-gara pujian manusia wahai nafsu, kamu ketaatan kamu yang berharga itu jadi sia-sia, nggak ada artinya gitu ya. Ada syair tuh, atau kullu juz'in dapat sadaqal qail saharul uyuni li ghairi wajhi. Gimana ya? Saharul uyuni, ini nggak lupa nih baharnya apa nih. Saharul uyun li ghairi wajhika batilun wa buka'uhun li ghairi faqdikadaiun gitu. Artinya saharul uyun, berbagai macam mata yang terjaga, maksudnya malam-malam. Maksudnya apa berarti? Tahajud aja, zikir di tengah malam ya. Di ghairi wajhika batilun, bukan karena Allah, semuanya hampa, batal. Terjaga di malam hari dengan ibadah tanpa karena Allah, bukan karena Allah, hampa, nggak ada artinya, batal. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'u gitu. Dan nangisnya tuh sampai nangis tengah malam ya, tanpa ya bukan karena Allah, terus sia-sia. Jadi hitungannya kita sampai begadang ibadah, kita sampai nangis-nangis dalam ibadah, tapi dilakukan bukan karena Allah, sia-sia ya. Ini nggak ada gunanya. Itu kadang kan ada orang kadang-kadang jadi imam, kita nggak tahu, udah tuh imam kadang-kadang baca surat-surat sampai nangis. Ini nangisnya karena apa nih? Gitu. Khawatirnya karena pengen terlihat di depan orang dia sangat paham ayatnya, dia lagi sedih, dia sangat khusyuk tentang ayat itu, dia sangat merenungi ayat itu sampai dia menangis karena takut dengan neraka. Itu keinginannya dia untuk dipuji orang kayak gitu. Makanya usahain normal-normal aja, bagaimana beratnya hati kita lagi merenungi itu ayat, paksain untuk tidak menangis karena takut jadi fitnah. Karena biar itu, walaupun kadang berat. Kalau sahabat memang mungkin ada orang-orang yang memang tidak bisa ditahan karena emang udah terlalu dalam, dia nangis-nangis. Kalau kayak sahabat kan gitu, kabel dengar ayat Abu Bakar, Khalid bin Walid itu langsung nangis karena emang gak dibuat-buat, justru dia menahan aja gak bisa begitu, karena udah terlalu dalam dengan tauhid. Jadi nggak ada di dalam dirinya keriaan, kebanggaan atau emang nggak dibuat-buat, bahkan ditahan pun nggak bisa. Ada orang yang begitu karena emang udah terlalu dalam sama Tuhan. Gitu. Ya. Lalu 2 baris di bawah tuh. Kaifa ta'alu qimatuhu wazdadu qadruhu. Bagaimana tinggi harganya, kedudukannya. Parpai himmatik fulah ila sama ya. Semua ibadah kita harganya jadi tinggi, kedudukannya menjadi mulia, itu tergantung apa? Parpai himmatik ya, angkat
cita-citamu semuanya ke langit. Maksudnya semua keinginan, semua cita-cita harus ke Allah dari ibadah kita. Wajari di qalbika, ya, qalbaki, dan khususkanlah hatimu kepada nafsu nih. Ini ngomongnya kepada nafsu kita. Wahai nafsu, angkatlah cita-citamu semua menuju kepada langit. Ya, semua daripada ibadah kita harapkan kepada Allah, dan khususkan hatimu lillahil wahid, kepada Allah yang satu. Allazi biyadihil amru kullu, yang mana semua urusan ada di tangan Allah. Wala doyi ma zafirti bih, jangan kamu sia-siakan ibadahmu semua, kesolehanmu, ketaatanmu semua itu ma zafirti bih, ya, dari apa-apa yang kau peroleh semua daripada ibadah-ibadah min taatika bila syai'in, tanpa menghasilkan apa-apa yang berarti. Bayangin ibadah kita nggak ada artinya cuma gara-gara ibadah bukan karena Allah, karena pengen dimuliain, pengen dihormatin, pengen dianggap orang baik, pengen dianggap orang soleh. Jadi memang dalam urusan keibadahan kepada Allah itu harus mencari kehendak Allah. Manusia harus dihapus, ya, nggak ada urusan pengen dihormatin, pengen ini, pengen itu dalam urusan dunia. Caranya gimana? Jalankan semua ibadah, jalankan semua kebaikan, ketaatan, hanya ingin mengabdi kepada Allah, dan terserah Allah mau memberikan apa kepada kita dalam urusan dunia. Ya, kalau Allah ingin memuliakan kita di mata masyarakat, itu kehendak Allah. Saya nggak minta. Dan justru saat Allah memberikan dengan kesolehan kita, dengan keibadahan kita, keakhlakan kita, Allah membuat manusia menjadi menghormati kita. Nah justru itu tantangan. Sanggup nggak kita nggak bangga diri? Kalau enggak, ya Allah, jangan engkau berikan dengan ibadahku ini orang menjadi hormat. Kenapa kata Allah? Karena aku takut tidak sanggup dengan penghormatan itu. Mendingan minta begitu. Ya. Kalau misalnya Allah dengan kita ketaatan kita kepada Allah, Allah akan mengatakan, aku akan anugerahi karena ibadahmu untukku. Aku anugerahi kamu dengan materi dunia. Nah tinggal pikirin, sanggup nggak kita menerima materi dunia? Kalau kita takutnya jadi rusak, ya Allah jangan engkau anugerahi dengan ibadahku dengan materi dunia. Aku takut menjadi rusak. Jadi makanya sebenarnya Allah, saat kita taat kepada Allah, menjadi orang baik untuk Allah, karena Allah semua tanpa pikiran, gak ada bikin urusan dihormati orang, kebanggaan kepada orang, atau lagi mencari dunia. Allah nanti yang akan ukur yang mana anugerah yang akan diberikan buat kita di dunia. Dan mudah-mudahan kita diukur dengan sesuai kapasitas. Ya, kalau kita dikasih anugerah dari ketaatan kita gak sesuai kapasitas, itu namanya musibah. Apa misalnya? Misalnya kita orang yang nggak sanggup dipuji orang. Dengan ibadah kita kepada Allah, Allah terima karena kita karena Allah. Allah terima dan Allah kasih anugerahnya apa? Orang semua menghormatin kita. Ternyata kita nggak sanggup, kita jadi bangga diri. Mendingan gak dikasih kan? Ya, makanya jalanin aja ketauhidan kepada Allah, jalanin aja keakhlakan, kebaikan kepada untuk Allah. Adapun apapun yang Allah akan kasih di dunia ini, biar Allah yang ngatur, yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Gitu. Ya, khawatirnya kita nggak sanggup dengan kita mintanya macam-macam. Misalnya Allah berikan aku kekayaan dengan ibadahku ini. Memang dia udah nggak karena manusia, melakukan semuanya karena Allah. Dan aku memohon Allah berikan aku materi yang banyak, yang luas, yang berkah, yang halal. Wih itu ya, nggak pakai capek, nggak pakai susah. Tetapi Allah bilang jangan yang itu, kamu tuh punya karakter kawin mulu. Gitu. Tak kalau gue kasih yang itu, ntar lo kawin lagi gitu. Tetapi kita tetap minta. Akhirnya Allah kasih. Musibah kan? Mendingan biar Allah aja yang ngukur yang pantas buat kita apa. Itu. Makanya seperti itu As-Sufyan As-Tsauri, ya Allah jadikan aku orang yang pantas kaya. Maksudnya apa? Kalau kaya menjadi rusak, mendingan enggak. Gitu. Tapi kalau aku kaya menjadi soleh, jadikan aku seperti itu. Nah ini ukurin diri kita sendiri. Makanya kalau kita sampai sekarang hidup kita pas-pasan aja, emang iman kita segitu kayaknya.
Karena Allah takut kalau kita, Allah khawatir kalau kita diberi lebih, ini orang bisa neraka nih, begitu. Berarti Allah sayang. Karena memang ujian nanti ini ada ditanggakan 7 tentang masalah yang paling berat itu sebenarnya ujian paling berat bukannya musibah, tapi apa? Kesenangan. Kemegahan dunia itu justru lebih berat. Ya kita kayaknya dianggap ya pada umumnya nih yang aja kayaknya nih orang kapasitasnya pada hidup bagusan susah, kayaknya ujian itu yang mereka sanggup. Makanya kalau kita punya kualitas lebih pasti akan dikasih ujian yang lebih tinggi, yaitu kaya. Tapi Allah sayang sama ente kade, ya udahlah ujian susah aja dah. Kenapa? Ujian kayaknya hancur nih. Karena imannya kapasitasnya belum mampu. Kalau kita mampu seperti Abdurrahman bin Auf, kalau kita bisa mampu seperti Utsman bin Affan, seperti Nabi Sulaiman, pastinya kita diuji dengan kekayaan. Itu memang lebih sulit. Ya, itu lebih sulit. Karena ujian kesenangan jauh lebih melalaikan ketimbang ujian kesusahan. Contohnya apa? Ujian kesulitan itu kan kalau melihat kuntilanak, ya, kuntilanak, gondoruo, yang paling kita banter kita ucapin apa? Pertama yang keluar dari mulut kita, astagfirullah, gitu. Ya, baca ayat Yasin, kepanjangan baca Yasin, baca ayat kursi, ya, astagfirullah. Yang paling pertama aja keluar tuh astagfirullah kan, langsung mengingat Allah, langsung memohon ampun kepada Allah. Tuh kalau melihat yang buruk-buruk, setan yang jelek. Coba kalau di mall setannya cakep pakai tank top panahnya pendek, apa yang pertama kali kau ucap? Ya, Allahnya kagak ada. Itu ujian kesenangan jauh lebih sulit mengingat Allah. Ujian penderita, makanya kayaknya kita pantasnya dikasih ujian kesusahan biar ingat Allah. Kalau ujian kesenangan berat gitu, ya sulit ingat Allah. Paling banter, ya ampun gitu, buset gitu kan gitu. Keluar kata-katanya bukan Allah semua. Jarang banget lihat ya cewek cantik gitu, berbodi cakep, pakaiannya minim, pakaian adek jadi pakai gitu. Langsung subhanallah. Paling begitu ya kan. Astagfirullah gak mungkin kayaknya. Subhanallah begitu. Malah subhanallah gitu. Ya, ini ya ujian-ujian yang pantas, makanya tadi mencari pujian manusia dengan ibadah kita biar orang menghormati kita, apalagi mencari materi dunia dengan ibadah kita, ini adalah kemusyrikan. Dan bahkan hati-hati saat ibadah kita mencari dunia lalu Allah buka dunia kita, apa kita sanggup? Makin hancur kayaknya hidup kita, bukan makin bersyukur. Karena ada orang begitu kadang-kadang. Ini makanya harus dimulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Orang mikir, tardah kalau gue kaya baru gue sedekah gitu. Nah sekarang aja nggak perlu nungguin kaya gitu. Allah tuh nggak ngeliat banyak dikitnya, tetapi mau mulai. Ini kadang-kadang nih gitu ya, kalau udah punya duit cuma 10.000, 15.000, 100.000 sebulan, seminggu cuma gaji 2 juta gitu, 5 juta, berarti nggak banyak dah. Mikir dah. Nah kalau gue punya gaji 10 juta, 20 juta baru udah gue banyak sedekah. Emang nggak bisa punya duit 10.000 sedekah 2.000? Ya mulai aja dari sekarang 2.000. Kenapa harus nungguin kita banyak? Gitu, paham ya? Ya dari mana kita mulai? Ya dari yang sekarang, jangan mikirin ntar kaya. Ya maksudnya kalau misalnya gaji ente 30 juta, emang baru gitu niat sedekah 5 juta gitu. Ya kan sekarang nggak bisa sedekah gitu. Ya kan bisa 2.000, 5.000, 10.000 kan bisa. Dan sekarang aja mulai, jangan nungguin kaya. Soalnya ntar kalau udah kaya, mikir lagi, tada kalau gue, total kalau gue, terus-terusan. Makanya Allah mau lihat dari mana kita mulai. Mulailah dari sekarang, mulai hal kecil, mulai dari diri sendiri. Gitu. Lalu halaman selanjutnya itu untuk 2, 4 dari atas, tengah-tengah. Wa ta'atiki, ini masih nafsu lagi. Banyak di atasnya lewatin pertama, kedua, ketiga, ya, keempat. Dari ketaatan kamu wahai nafsu, wa kasrati ni'matihi alaik, dan besarnya nikmat Allah kepada kamu wahai nafsu. Adalaka ala hadal amal yasir, ya. Dijanjikan Allah atas amalanmu yang sedikit ini, yang mudah, yang ringan. Ya kita kan ibadah kita nggak banyak, kan kemarin dari ceritain gimana malaikat ibadahnya.
Makanya hebat-hebatnya manusia ibadah pasti dikit. Ya. Kata Allah gitu. Ya, Ghazali mengatakan jikalau ketaatanmu banyak, wa kasrati dan banyaknya nikmat yang Allah kasih, tetapi Allah menjanjikan itu padahal ibadah kita dikit. Sana al jazila wa sawabal azim, Allah memuji kita yang berlimpah dan memberi pahala yang banyak. Alladzi la tastahiqi rabi'an, yang tidak berhak menerimanya sebenarnya. Maksudnya limpahan pahala, limpahan keberkahan yang Allah kasih dengan ibadah kita yang karena Allah doang. Padahal ibadah kita jangan banyak, tapi Allah memberi rezeki yang segitu banyaknya. Sebenarnya nggak pantas banget ibadah kita dikit dikasih banyak. Ya, apaan? Kesehatan, napas bisa jalan, hidup masih normal, badan sehat aja. Itu siapa yang mampu bayar kalau pakai duit? Terlalu banyak. Tapi ibadah kita sedikit doang, betul. Tapi Allah memberikan banyak sekali kenikmatan. Terus kita masih mencari pujian manusia. Ya. Itu kan rakus banget, kita udah dikasih tuh banyak sama Allah, minta lagi sama orang. Nggak ada yang mau ngasih gua, padahal udah penuh di sini. Masih aja minta. Summa sakaraki ala dzalika wa asna alaiki ala hadzal amal yasir asana al jalil wa ahabaki bidzalika. Ya. Yang kelima itu terima kasihnya Allah kepada kamu. Ya, dan pujian asanaka alaiki, Allah memuji kita. Dari amal kita yang sedikit ini berlimpah pahala dan kecintaan Allah kepada kita. Fahadi kulluha bifadlil azimil la ghairu. Ini semua karena kemuliaan Allah, nggak ada yang lain. Wa illa babi ayyi istihqaqi lagi. Kalau nggak ada pantas-pantasnya kita. Kalau bukan karena kasih sayang Allah aja, ibadah kita nggak ada pantas-pantasnya untuk dapetin semua yang Allah kasih. Sehat badan, sehat tubuh semuanya, makan kecukupan, ya, negara yang tentram. Nggak ada cukup-cukupnya ibadah kita untuk bayar itu semua. Kenapa kita masih mencari pujian orang lain? Manusia aja masih kita cari pujiannya, pada yang Allah kasih nggak cukup ibadah kita untuk mensyukuri semua itu. Wa ayyi qadri li amalikil fakiril ma'i, ya. Dan berapa ukuran amal kita yang hina ini, yang cacat. Amalan kita hina, cacat, banyak salahnya, pasti itu syariat kita, ya. Cara kita, gerakan kita, terus lagi bacaan, hati kita cacatnya banyak banget ibadah kita. Khusyuk kita mah jauh banget. Ya. Fazkuri ayatuhan nafsu min manna rabbikal arim. Ya, maka ingat-ingat terus wahai nafsu, karunia Allah yang maha mulia, yang maha pengasih, subhanahu bima ahsana ilaika bihadil ta'ah. Yang mana perlakuan baik Allah terhadapmu dari ketaatan kamu yang begini, gak sempurnanya, jauh dari sempurna, tetapi Allah kasih keberkahan sekian banyaknya. Ya. Wa tastahyi min antal tafiti ila amalin, dan malulah, ya, daripada kamu menganggap hebat amal kamu. Ya, paham dah ya? Kita cuma bikin mainan gitu nggak beres gitu, dikasih ke orangnya kasih kita, wah makasih ya lo udah bikinin gue mainan, dikasih kita duit, dikasih kita rumah, terus bangga kita dengan apa yang kita buat. Cuma karena orang nggak tega aja begitu, ya. Terus hebat kan gue cuma bikin yang asal-asalan aja dikasih banyak banget, begitu. Ya, apa yang kita banggain dari apa yang kita bikin dengan anugerah yang Allah kasih. Karena anugerah Allah itu karena baik aja, bukan karena apa daripada ibadah kita. Ya, jadi maka jangan malulah kamu untuk menganggap hebat ibadah. Ya, kenapa? Apa yang Allah kasih keberkahan hidup kita, anugerah kita, hidup kita enak, hidup kita baik-baik aja, itu semua karena kebaikan Allah, bukan karena ibadah kita. Ya, karena Allah memilih kita aja. Coba kita nggak dipilih. Banyak orang-orang yang nggak beruntung dengan ibadahnya sekian banyak, tapi hidupnya dipersulit sama Allah. Banyak yang, tapi kenapa kita memang hidupnya
ibadah kita nggak hebat lah, sembarangan. Terus kita merasa semua anugerah ini karena kehebatan ibadah kita, keakhlakan kita, karena kita belajar tasawuf, kita menjalankan kesolehan, Allah beri keberkahan. Bukan, karena Allah baik aja. Ya, jadi jangan pernah menganggap hebat dengan ibadah kita. Balik tautu wal man minnatulillah, karena semua itu hanya karena kemuliaan Allah dan anugerah Allah alaina kepada kita. Bikuli halin, dalam segala hal itu cuma anugerah aja, bukan karena hebatan kita. Wala bi yakul laki suglun ba'da husuli hadhi ta'ati illa tadarru'a wal ibtihala ila lillahi subhanahu. Janganlah kalian menyibukkan diri setelah mendapat semua ya ketaatan ini, setelah sibuk dengan ketaatan, kecuali kerendahan diri dan ibtihal. Ibtihal itu memohon terus kepada Allah bi ayat taqabbalah, agar Allah menerimanya. Ya, jadi kita udah ibadah terus sama Allah, lalu Allah memberi berbagai anugerah, kenikmatan hidup dengan hidup yang tenang, baik, sehat, mapan, nyaman, sakinah, mawadah, warahmah, kita dapat itu dengan ketaatan kita, dengan kita menjadi orang baik. Jangan merasa bangga dengan apa yang kita kerjain. Selalulah terus merendahkan diri di mata Allah, terus memohon agar ibadah ini diterima. Karena kita belum tahu ini diterima apa enggak. Ya. Karena apapun anugerah yang Allah kasih itu bukan karena ibadah kita, karena kita belum tahu diterima apa enggak. Itu karena Allah baik aja. Nah, kita teruslah merendahkan diri dengan ibadah kita dan teruslah memohon agar Allah menerima ibadah kita. Ya. Amma tasma'ina qaula Khalil Ibrahim alaihissalam, tidakkah kalian mendengar perkataan kecintaan Allah yaitu Ibrahim alaihissalam, lamma faragha min khidmatihi bi bina'i baiti, saat beliau sudah selesai bikin Ka'bah itu. Ya, beliau mengatakan kaifa tahala ilallahi bi anta tatafad yatafaddal alaihi bil qabul. Ya. Bagaimana dia sebegitu memohon sepenuh hati agar Allah menerima dan memuliakannya. Iya, bayangin seorang nabi yang sudah begitu usaha keras untuk membangun Baitul Ka'bah itu, setelah selesai dari rumah itu, Ka'bah itu dibangun, Ibrahim memohon kepada Allah sepenuh hatinya untuk Allah memuliakan tempat ini dan menerimanya. Jangan mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Al-Baqarah ayat 127. Ya, wahai Tuhanku kami, terimalah semua ini dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bayangin, seorang nabi masih memohon diterima. Sudah ngerjain sebegitunya ibadah, dia nggak merasa pasti diterima. Dia masih memohon, ya Allah terimalah ini. Ya, itu. Walamma faragha min du'aihi, setelah dia selesai daripada doanya itu, ya, doa, dia ngerjain bikin Ka'bah, dia berdoa, ya Allah terimalah ini. Setelah doa, dia ngomong lagi, ya Allah Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa ini. Bayangin gitu, dia udah minta ini diterima, diminta doa juga diterima. Sebegitunya, ya, sampai dia minta pembangunan Ka'bah diterima Allah. Terus setelah itu dia ngomong lagi, ya Allah doaku ini terima juga lah. Sebegitunya dia mengharap doanya aja belum tentu diterima Allah. Ya, itu. Balain udah habis ya. 64 menit, habisin aja dah. Insyaallah ada Al-Fatihah wa hadratin Nabi syaril Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya rahman ya rahman ya arhamar rahimin arhamna warhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.